Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman, sahabat-sahabat, ayah bunda, juga para guru yang ada di seluruh Indonesia. Di sini Teteh sama Pak Dani ya, sama Bapak ingin melanjutkan perbincangan kita yang pertemuan pertama ya. Ya. Nah, karena masih gantung. Jadi hari ini kita mau bincang-bincang khususnya tentang apa sih itu mendidik dengan hati, mengajar dengan cinta itu seperti apa. Nah, kebetulan kan Bapak ini seorang dosen, khususnya di dosen pendidikan. Nah, di jurusan pendidikan, sehingga pasti banyak tahu lah, lebih tahu apa sih itu mendidik, apa sih itu mengajar, apakah benar kata orang, kita sering dengar mengajar itu mudah, tetapi mendidik itu susah. Nah, berarti kan kita harus tahu dulu nih ya, mendidik itu apa, seperti apa, lalu mengajar itu juga bagaimana. Nah, kita dengar dulu ya. Nah, gimana menurut ayah, gimana nih mendidik, mengajar itu gimana? Oke, pertama alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di channel ini. Mudah-mudahan semua sehat walafiat ya di rumahnya masing-masing. Tetap berada di rumah, stay at home, meskipun keinginan untuk keluar itu cukup besar. Bosan. Mudah-mudahan kami bisa menemani lah kebosanan itu, dan sedikit menghibur, membantu Bapak Ibu semua dalam menangani anak-anaknya di rumah. Pada dasarnya mendidik dan mengajar itu harusnya satu paket memang. Tetapi kalau kita lihat secara makna bahasa dalam konsep teoritis, mengajar itu arahnya lebih pada transfer knowledge atau menyampaikan sebuah informasi dari seseorang kepada orang lain, atau dalam konteks sekolah dari guru kepada murid, tanpa ada tuntutan perubahan perilaku, tanpa ada tuntutan misalnya akhlaknya yang bagaimana. Jadi lebih ke arah transfer knowledge yang asalnya mungkin Pokoknya anak nggak bisa, ngasih materi aja gitu anak ya. berubah, anak dari nggak tahu jadi tahu, bisa nggak bisa, dari nggak bisa jadi bisa gitu. Nah, jadi lebih ke arah sana. Sedangkan kalau mendidik itu lebih arahnya ke sikap. Jadi bagaimana karakter anak itu terbentuk, yang asalnya mungkin anak tidak sopan menjadi lebih sopan. Ada perubahan perilaku Ya, gitu ada ya. perubahan perilaku, akhlak, atau bahasa dalam agama disebut dengan akhlak lah itu. Itu mungkin secara sederhananya. Jadi pantas ya kalau ada yang bilang mengajar itu mudah, karena siapapun bisa ngajar. Ya. Bahkan anak-anak kecil pun kadang ya, kita di rumah nih sering si kakak ngajarin adiknya, nah, atau dia mengajari temannya, ngasih tahu, karena kalau ngelihat penjelasan tadi hanya sebatas ingin memberitahu ya, terus membuat dia dari tidak bisa menjadi bisa. Dan cocok. Kalau mendidik itu susah ya, karena di mendidik itu kan yang ditransfer itu bukan knowledge tapi value. Jadi yang ditransfer itu nilai-nilai kebaikan, bagaimana perilaku anak itu bisa berubah menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, terus kalau kondisi sekarang nih, kan biasanya pengajar, pendidik itu diperankan oleh guru. Si guru sudah tahu materinya, menguasai strateginya, metode mengajarnya, pokoknya menguasai dah semua materinya. Terus secara tidak langsung pun si guru menjadi seorang pendidik, mengajarkan, mencontohkan, membantu supaya anak berperilaku lebih baik. Nah, sekarang kan di rumah nih ya. Nah, betul, jadi orang tua yang sekarang harus menjadi seorang pengajar dan pendidik. Sedangkan kalau dipikir-pikir coba ya, orang tua harus menguasai semua materi, semua keilmuan. Karena walaupun iya guru mungkin ya sering ya video call ngajar, tetapi kan kalau di rumah orang tua harus ikut memahami juga nih, harus baca-baca, harus tahu, karena supaya anaknya lebih paham. Nah, bagaimana itu bisa nggak sih orang tua menjadi pengajar sekaligus pendidik gitu dalam waktu yang sama? Coba. Pertanyaan ini berat sekali ini. Tapi pada dasarnya kalau kita lihat kalau dalam konteks diagrama kita, kemudian dalam konteks psikologi juga, pada dasarnya setiap manusia itu dibekali fitrah untuk mengajar. Apalagi ketika dia sudah jadi orang tua, kemudian ada anak di sekitarnya, dia punya fitrah mengajar.
istilahnya insting untuk mengajarkan sesuatu sesuatu kepada anak-anaknya. Bagaimana anak yang asalnya gak bisa jadi bisa, bagaimana membentuk perilaku anak. Tapi fitrah itu sebenarnya udah ada, potensi itu udah ada. Nah cuman bagaimana sekarang potensi yang sudah ada itu diberdayakan lagi, yang mungkin selama ini karena mungkin sudah merasa ada guru, gitu ya. Sudah semua diserahkan ke sekolahan, sekolahnya udah bayar mahal-mahal, sehingga potensi mendidik yang ada di dalam diri orang tua tuh sedikit kurang berkembang. Nah, dengan adanya pandemi seperti sekarang ini, mau nggak mau kita sebagai orang tua harus memunculkan lagi bakatnya itu, potensinya itu. Saya yakin apalagi seorang ibu ya, seorang perempuan itu sudah menjadi istilahnya tuh mendidik, mengajar software tersendiri di dalam dirinya. Kalau software ayah mungkin lebih ke arah mencari nafkah, memberikan rasa aman ke keluarga. Tetapi kalau software seorang ibu ada software pendidik itu udah pasti ada. Nah, bagaimana softwarenya itu sekarang coba kita update lagi, kita diasah lagi, kemudian kita munculkan lagi yang selama ini mungkin memorinya tersimpan karena sibuk mungkin segala macam, itu sekarang coba diangkat lagi. Jadi yakin aja, meskipun mungkin tidak sekolah di pendidikan, belum pernah punya pengalaman mengajar, sambil kerja segala macam, gitu kan. Asal kita ada kemauan, insya Allah itu bisa. Apalagi kan sekarang untuk sumber belajar kita banyak ya, cara mendidik segala macam bisa itu berhamburan di YouTube, di YouTube termasuk di channel ini ya. Kita juga mencoba berbagi bagaimana memunculkan kembali fitrah itu ke para pemirsa sekalian. Oke, ada yang menarik tadi ya, bahwa seorang ibu menjadi guru pertama bukan sesuatu yang tidak mungkin, bahwa kita seorang ibu nih perempuan menjadi pengajar, pendidik dalam waktu yang sama, bahkan harus berbagi nih dengan bekerja, mengurus rumah, termasuk mengurus suami gitu kan ya. Nah, tetapi kan kalau kita coba ingat-ingat ya, tokoh pendidik yang paling istimewa, yang paling sempurna itu Rasulullah. Nah, Rasulullah punya cara itu kan. Tete pernah baca sekilas di buku tapi belum terlalu memahami bahwa ada pendidikan ala Rasulullah. Sedangkan kan Rasulullah itu seorang ayah, kan? Tetapi beliau nih memiliki cara, tahapan-tahapan. Mungkin itu bagaimana nih ya? Nah, seperti apa sih sebenarnya pendidikan ala Rasulullah itu, terus bisa kita ambil alih oleh seorang ibu? Nah, gimana gitu? Seperti apa? Sebenarnya ada sejarah yang menarik dari Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau radhiyallahu an membagi pendidikan anak itu kepada tiga tahapan. Tiga tahapan. Jadi dan setiap tahapan itu rentangnya adalah 7 tahun. 7 tahun. Oleh karena itu tahap pertama itu ada di usia 0 sampai 7 tahun. 0 sampai 7 itu tahap pertama. Di tahap pertama ini Imam Ali mengatakan bahwa anak itu sebaiknya dijadikan sebagai seorang raja. Bayangkan apa nih maksudnya nih? Seorang raja dalam artian apapun yang dia butuhkan, yang dia perlukan itu diusahakan untuk dilayani. Dia sebagai raja, kita sebagai pelayan ya orang tua. Maksudnya gitu. Jadi apapun kebutuhan anak pada usia tersebut harus kita penuhi. Misalnya pada usia 0 tahun anak perlu ASI, ya dipenuhi kebutuhan ASI-nya. Anak perlu minum, dikasih minumnya. Anak perlu makan, dikasih makannya. Karena pada usia tersebut mereka belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi selain itu ketika sudah tambah besar, kan tuh anak udah mulai lincah tuh, udah mulai kesana kemari. Udah usia 4-5 tahun, usia PAUD gitu ya. 2 tahun, 3 tahun itu udah mulai bisa jalan. Nah itu tetap mereka diberikan kesempatan untuk lebih banyak bereksplorasi. Jadi yang namanya raja kan bebas melakukan apapun tuh, selama mereka tidak membahayakan dirinya maupun orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Jadi intinya pokoknya kita sebagai orang tua dan orang dewasa memberikan kebebasan dan tetap melayani gitu ya, melayani walaupun itu sesuatu yang mungkin menurut orang dewasa itu tidak baik gitu. Misalnya nih, contohnya kan misalnya ya, anak ada dia pengen loncat-loncat dari kasur jungkir balik kan, kalau kita sebagai orang dewasa kadang aduh gimana kalau ininya retak gitu kan, kalau nanti kena benturan gitu kan, anak dijelaskan ke mereka
nggak mau gitu kan, nggak ngerti gitu. Nah hal-hal seperti itu gimana itu? Ya, mungkin menurut kita sebagai orang dewasa ketika ngelihat anak lincah, anak melakukan Hiperaktif gitu ya. itu kan seolah-olah mereka gimana gitu, gemes gitu lihatnya. Kenapa kok anak ini nggak diam? Padahal kalau anak diam itu malah lebih berbahaya gitu. Jadi bersyukurlah kalau misalnya anak di rumah aktif, anak di rumah Lincah, mungkin gitu. lincah, ngeberantakin macam-macam. segala macam. Tenang aja, ngeberantakin tuh nggak lama kok. Paling 7 tahun dia, berarti usia 7 tahun, setelah itu dia udah mulai bisa rapi, udah mulai bisa hidupnya teratur. Jadi nikmatin aja masa-masa seperti itu. Yang penting tadi catatannya teh, tidak membahayakan dirinya dan tidak membahayakan orang lain. Oke, pokoknya dan dilayani juga ya. perlu dicatat nih, kebebasan yang diberikan itu harus dibedakan antara kebebasan gelandangan dengan kebebasan seorang raja. Iya, itu. Kalau kebebasan gelandangan kan itu dilepas gitu aja dia mau tanpa kemana, diawasi, tanpa tanpa ditemani Iya. gitu. Kalau bebasnya raja kan selalu ada pengawal, ada yang mengawasi, ada ada yang segala, ngingetin gitu iya, ada ya, yang ngingetin. ada yang kontrol lah. Tetapi dia tetap boleh melakukan apapun yang saat itu dia suka. Iya, dan mau tidak dia membahayakan. coba. Nah, Gitu. catatannya tadi tidak membahayakan. Nah kalau misalnya masuk ke dunia sekolah nih, kan rata-rata kalau usia PAUD itu kan antara 2 sampai 6 tahun lah, anggap sampai 7 tahun. Itu berarti posisi dia nih masih sebagai raja nih. Ya, Sedangkan kan di sekolah-sekolah pasti diajarin supaya mandiri, nah supaya apa-apa sendiri gitu. Nah bagaimana dengan itu? Apa justru sekarang nih sekolah-sekolah harus memberikan pelayanan aja gitu, supaya tidak salah arti gitu. Nah, raja itu kan tidak selalu apa-apa harus dilayani toh. Iya. Ada kadang raja ingin ketika pada fase-fase tertentu raja bosan dilayani, dia ingin melakukan dengan gayanya sendiri, caranya sendiri, ya itu kita pasti. Jadi istilahnya itu kita berikan kesempatan mereka untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Dan jangan khawatir, memang pada fase itu, pada masa terutama ketika sudah masuk usia 3 tahun, 4 tahun, itu mulai tuh anak sedang masa istilahnya itu dalam tanda petik sering ngejekelin orang tua. Apa-apa ingin sendiri, ingin dipercaya bisa, makan pingin sendiri, bahkan dianggap gitu. Udah gede gitu ya. Itu sebagai istilahnya itu fase peralihan dari fase dia menjadi seorang raja, nanti akan memasuki fase 7 tahun kedua teh. Nah, ini 7 tahun keduanya ini fase apa ini disebutnya? Nah, 7 tahun kedua ini fase si raja berubah drastis teh. Asalnya raja, di fase kedua dia masuk ke masa menjadi dalam tanda petik menjadi pembantu. Oke, dari raja jadi pembantu. Artinya nih disuruh-suruh nih. Di rumah disuruh ini disuruh itu gitu. Catat ini buat orang tua, pembantu itu bukan berarti dia mengerjakan semuanya. Yang namanya pembantu cukup mengerjakan membantu namanya membantu juga ya, bukan tugas utama itu. Tugas utama tetap orang tua, cuman anak diberikan kesempatan untuk dilatih untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang nanti kedepannya itu membuat dia menjadi lebih mandiri. Lebih bisa sendiri. Anak usia 7 sampai 14 tahun. Jadi mungkin sekitar SD ya? kelas 1 sampai dengan SMP kelas 2. Oke. Jadi di situ kita sebagai orang tua harus memposisikan sebagai apa itu? Nah, kalau si anak harus diposisikan sebagai pembantu, melakukan segala sesuatunya mulai mandiri. Nah, kita memposisikan apa nih sebagai orang tua? Kalau tadi kan raja, kita sebagai seorang pelayan nih. Otomatis kalau anak sebagai pembantu, ya orang tua sebagai tuannya dong, sebagai pengarah gitu istilahnya. Nanti kalau anak misalnya dilatih dia bagaimana bisa bangun pagi, si anak bagaimana nanti setelah mandi handuk diletakkan di mana, kemudian bagaimana misalnya pulang sekolah apa harus dilakukan, itu kan anak-anak kelas 1 sudah mulai dibiasakan untuk meletakkan sepatu di mana tidak. Mungkin kalau usia PAUD mungkin sepatunya masih dibantu 7 tahun pertama dibantu sama gurunya, dibantu sama orang tuanya. Ketika masuk 7 tahun kedua, maka harus dibiasakan sendiri. Sudah tuh si anak tuh jangan istilahnya tuh dibantu terus gitu. Karena fasenya beda dengan fase 7 tahun pertama. Pokoknya dia harus mulai memerankan bahwa dirinya memang sudah bisa melakukan apapun yang dilakukan oleh orang dewasa. Betul. Gitu ya. Oke, itu di fase 7 tahun kedua. Sebagai dari raja ke pembantu. Berarti ada fase ketiganya seperti apa? Ada, nah di fase ketiga ini si anak kembali naik pangkat. Oke, jadi
bahasanya naik gitu ya. raja, turun pembantu, terus naik lagi nih. Jadi apa ini? Jadi kalau bahasa Ali itu sebagai Imam Ali itu radhiyallahu an bahasanya sebagai menteri. Sebagai Atau menteri. iya, Artinya atau bahasa apa kita itu? sebagai mitra lah. Oke, sebagai mitra atau partner gitu ya. Partner. Nah, itu bagaimana kita supaya ayah bunda di rumah, teman-teman juga mudah memahaminya ini gimana? Jadi gini ya bunda, ketika anak sudah memasuki usia 14 tahun sampai dengan 21 tahun, itu anak mulai diberikan kepercayaan untuk mengambil keputusan sendiri. Jadi tidak lagi apa-apa harus ditentukan oleh orang tua, tidak lagi apa-apa harus berdasarkan suara orang tua, tetapi dia diberikan kesempatan untuk melakukan apa yang dia inginkan dan dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Apa yang dipilihnya gitu ya. Keputusan apapun yang dipilih, baik itu nanti buruk maupun baik gitu, pokoknya dia harus menanggung itu gitu ya. Nah, contohnya gimana ya? Contohnya misalnya yang paling sederhana, misalnya kan itu pas aja di SMP kelas 2, sebentar lagi dia masuk kelas 3. Nah, pada saat usia kelas 3 kan mau masuk ke SMA, terus si anak diberikan kesempatan memilih SMA yang dia suka, misalnya jurusan apa, iya, sekolah gitu. di mana, itu diberikan kesempatan dia untuk itu. Kemudian nanti mungkin pada saat tertentu dia pengen mengikuti ekstrakurikuler, keterampilan, dipersilahkan dia untuk memilih itu. Nah, bagaimana kalau yang terjadi seperti ini? Kan kalau usia-usia seperti itu memang dia sudah mulai berteman ya. Berteman. Dia seolah-olah cenderung terbawa temannya nih. Temannya mau masuk ini, nanti misalnya mau ekstra ini, dia ikut-ikutan. Atau temannya ngajak main ke sana misalnya, dia juga ikutan. Nah, kita sebagai orang tua gimana menghadapi itu? Kan pasti agak was-was juga, takut salah teman nih gitu kan. Tentunya kita sebagai orang tua harus kenal dengan anak kita dulu ya. Jadi jangan sampai nanti ketika kita memberikan pilihan kepada anak, kita sendiri gak kenal. Jadi usahakan ketika kita memberikan pilihan tuh udah kebayang tuh anak tuh bakal milih apa saja, sehingga nanti orang tua bisa mengantisipasi. Dan bagusnya ketika anak berteman, ini orang tua juga kenal siapa temannya. Karena biasanya anak-anak itu biasanya mulai suka teman itu mulai usia 7 tahun deh. 7 tahun. Lebih cepat. Iya, lebih cepat usia 7 tahun itu biasanya pengaruh teman tuh sudah mulai kuat. Dan porsi kita sebagai orang tua berkurang. Makanya pada usia 7 tahun pertama tuh nikmati benar-benar bersama anak. Nanti ketika sudah lewat 7 tahun itu anak udah bisa mencari teman ya, sudah mencari teman dan mulai berkurang istilahnya tuh ketergantungan ke orang tua. Sekolah nggak mau lagi nanti diantar orang tua, digandeng orang tuanya malu. Malah maunya bareng teman gitu ya. Apalagi kalau udah masuk usia SMP tuh, aduh susah sekali itu. Susah lagi. Salaman, cium tangan sama orang tua di depan teman-temannya bisa malu. Gitu. Apalagi dipeluk orang tuanya bisa malu di SMP itu. Sedangkan di saat usia seperti itu orang tua harus berperan sebagai mitra sebagai teman gitu. Otomatis kan kita sebagai orang tua harus mendapatkan kepercayaan, mendapatkan kenyamanan gitu kan, supaya si anak ya walaupun dia banyak teman ya nanti mungkin temennya banyak gitu, dia bisa curhat, bisa main sama teman, tetapi tetap kita sebagai orang tua tidak juga dilupakan begitu saja gitu kan. Dan asik tuh kalau misalnya orang tua bisa jadi teman di usia itu. Anak-anak mudah bercerita, mudah misalnya mengeluarkan unek-unek yang di dalam dirinya, itu jadi dia lebih leluasa karena dia perlu itu di usia tersebut gitu. Tetapi memang kayaknya sih kebanyakan ya di zaman sekarang memang banyaklah orang tua yang justru dia memposisikannya ya seperti di 7 tahun kedua itu sebagai tuan, bahkan sampai ada yang 7 tahun pertama masih dianggap apa-apa dilayani, apa-apa dipenuhi. Itu bahaya gitu. Itu harus menjadi catatan buat kita. Kapan usia anak kita itu ya harus benar-benar tidak salah. Jangan sampai kebalik nih di usia 7 tahun ketiga 14 sampai 21 kita sebagai pelayan kan repot. Harusnya udah mandiri, harusnya sudah siap dengan apapun malah dilayani. Bahkan Rasulullah sendiri kan dulu usia beliau masih belasan tahun sudah harus berusaha sendiri, udah mandiri Rasulullah. Beliau udah yatim piatu, ikut pamannya ayahnya Ali gitu, Abu Thalib. Tapi sekarang juga sih banyak ya, usia-usia anak yang masih muda ya,
yang udah bisa nih dia mandiri secara finansial, Ya, mandiri alhamdulillah. lah zaman sekarang banyak sekali gitu kan youtuber cilik yang sudah bisa menghasilkan, bahkan mungkin orang tuanya juga terbantu gitu. Tinggal bagaimana membangun karakternya tadi. Nah ini yang menjadi catatan, antara mengajar dan mendidik tadi berbeda ya. Dalam konsep yang tadi benar-benar pendidikan secara utuh gitu ya. Jadi pengajarannya mungkin dapat dari sekolah, dapat dari internet, tetapi pendidikan nggak bisa situ sini gitu ya. Jadi tetap harus terencana gitu kan, nggak bisa nunggu nanti aja udah gede baru cari ilmunya. Nah, oke, itu aja ya ayah bunda teman-teman semua yang ada di rumah. Perbincangan kita hari ini sangat menarik, mudah-mudahan membuka pikiran kita semua sebagai seorang pendidik, sebagai orang tua juga, khususnya kepada bunda-bunda yang sekarang di masa pandemi ini harus berperan sebagai pengajar, sebagai pendidik. Nah, mudah-mudahan dengan adanya ilmu-ilmu seperti ini yang akan bermanfaat buat kita, membuat kita bisa lebih memahami karakter anak kita, lebih memahami juga cara pendidikan yang tepat untuk anak-anak kita, dan kita bisa menjadi seorang pendidik yang mendidik dengan hati, mengajar dengan cinta. Oke, teman-teman dan sahabat semua ya bunda, kalau channel ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya supaya manfaatnya berkepanjangan, dan jangan lupa di-subscribe juga ya. Supaya apa? Supaya nanti sahabat-sahabat semua bisa juga mendapatkan sesi-sesi pertemuan selanjutnya. Klik loncengnya ya, nanti biar dapat informasi terbaru tentang channel di sesi selanjutnya. Insya Allah kita akan mengundang seseorang yang akan membantu membuktikan kita dengan teori yang tadi Pak Dani jelaskan. Apa iya nih di usia 0-7 tahun anak-anak jadi raja seharusnya? Nah, kita akan mengundang nanti salah satu sobat cilik kita. Pokoknya tunggu aja ya sesi selanjutnya. Oke, itu dulu ya teman-teman semua. Salam sehat pokoknya untuk semua dan keluarga di rumah. Semoga kita selalu memberikan banyak manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Itu saja dari Teteh sama Bapak. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.